Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Pernahkah panjenengan bertemu seseorang yang hidupnya selalu diwarnai kejadian aneh, kadang nyaris celaka tapi selalu selamat, kadang terpuruk tapi entah bagaimana kembali bangkit dengan cara yang tak masuk akal? Dialah mereka yang lahir di Weton Pahing. Hidupnya seperti disetir oleh tangan tak kasat mata, dijaga, diuji, sekaligus diarahkan menuju takdir besar yang tak semua orang pahami. Dalam perhitungan Jawa, Pahing memiliki nilai energi yang kuat dan dalam. Unsurnya adalah api dan angin, dua kekuatan alam yang tidak bisa ditebak arahnya. Orang Pahing dikenal keras kepala tapi berhati lembut, tampak tenang di luar namun batinnya sering bergejolak. Sejak kecil hidupnya sudah penuh tanda-tanda aneh, mimpi-mimpi yang terasa nyata, firasat yang sering tepat, hingga perasaan seolah ada yang menjaga di setiap langkah. Sesepuh mengatakan, kelahiran di hari Pahing bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda bahwa jiwa tersebut membawa tugas batin. Hidupnya akan menjadi ladang pembelajaran bagi dirinya sendiri dan orang lain. Maka jangan heran jika jalan hidup orang Pahing jarang mulus. Mereka diuji bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk ditempa menjadi pribadi yang kuat dan penuh cahaya. Kisah tentang Pahing bukan sekadar primbon. Ini adalah kisah tentang perjalanan jiwa dari kegelapan menuju kesadaran, dari keterpurukan menuju kebangkitan, dari misteri menuju pemahaman tentang makna hidup itu sendiri. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas Weton Pahing, yang hidupnya seperti diatur oleh tangan tak kasat mata. Siap, mari lanjut. Orang yang lahir di Weton Pahing bagaikan berjalan di jalan yang selalu berubah arah. Tidak ada kepastian, tidak ada pola yang bisa ditebak. Hari ini tenang, besok badai datang tanpa peringatan. Namun anehnya, di setiap badai, mereka selalu menemukan jalan keluar, seolah ada tangan tak kasat mata yang menuntun dari balik tirai semesta. Sius kekal. Banyak yang lahir di hari Pahing sudah menunjukkan tanda-tanda keanehan. Mereka sering mengalami kejadian yang sulit dijelaskan. Misalnya saat hampir mengalami kecelakaan, tiba-tiba ada seseorang yang menolong entah dari mana. Atau ketika kehilangan sesuatu yang penting, barang itu ditemukan kembali di tempat yang mustahil. Hal-hal seperti ini sering membuat orang sekitar terheran-heran. Tapi bagi Pahing, semua itu terasa alami, seakan memang sudah diatur. Sesepuh Jawa percaya, hidup orang Pahing itu tidak berjalan di jalur biasa. Mereka memiliki getaran rahasia yang menarik kejadian-kejadian tertentu dalam hidupnya. Jika getarannya baik, maka keajaiban datang. Tapi jika batinnya sedang kusut, maka cobaan juga datang silih berganti. Karena itulah kehidupan orang Pahing bisa berubah drastis dalam waktu singkat, dari sangat beruntung menjadi sangat terpuruk dan sebaliknya. Namun di balik segala keanehan itu, ada pesan besar yang tersembunyi. Orang Pahing diajarkan untuk tidak bergantung pada logika semata, melainkan pada rasa dan firasat. Mereka sering mendapat pangeling-eling atau peringatan batin yang muncul lewat mimpi, simbol, atau pertemuan dengan orang tak dikenal. Kadang mereka sendiri tidak mengerti maknanya, tapi waktu akan menunjukkan bahwa semua tanda itu saling terhubung. Banyak pula orang Pahing yang menjadi saksi betapa kuatnya firasat mereka. Misalnya, merasa resah tanpa sebab, lalu ternyata ada sesuatu yang terjadi di tempat lain, atau tiba-tiba tergerak menolong seseorang, dan ternyata bantuan itu menyelamatkan nyawa, seolah ada komunikasi halus antara alam gaib dan batin mereka. Hidup orang Pahing memang tidak pernah sepi dari kejutan, tapi justru disitulah pelajaran batin terbesar mereka. Setiap kejadian aneh adalah cermin spiritual, mengingatkan mereka agar tidak sombong, tidak meremehkan takdir, dan selalu waspada terhadap perubahan energi semesta. Sesungguhnya tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam hidup orang Pahing. Semua peristiwa, suka maupun duka,
hanyalah potongan puzzle dari skenario ilahi. Dan hanya mereka yang sabar, rendah hati, dan mau merenunglah yang akhirnya bisa melihat gambaran utuhnya. Maka ketika hidup terasa terlalu berat, orang pahing sebaiknya tidak bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan melainkan apa yang ingin diajarkan semesta lewat ini. Karena setiap keanehan yang menimpa mereka adalah bahasa halus dari Tuhan, tanda bahwa mereka sedang diarahkan menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi. Hidup orang pahing seringkali dikelilingi oleh kejadian aneh yang sulit dijelaskan oleh akal sehat. Ada banyak kisah turun-temurun dari masyarakat Jawa yang menggambarkan betapa kuatnya daya mistis weton pahing. Konon mereka memiliki tameng gaib yang membuatnya sulit disakiti secara fisik maupun batin. Jikapun mereka jatuh, selalu ada keajaiban yang membuat mereka bangkit kembali. Sesepuh Jawa menyebut orang pahing sebagai tita sing diwedeni pepeteng, makhluk yang ditakuti oleh kegelapan. Artinya energi mereka begitu terang sehingga makhluk-makhluk halus yang berniat jahat enggan mendekat. Banyak pula yang percaya bahwa tubuh orang pahing memancarkan cahaya suksma, sinar halus yang melindungi mereka dari niat buruk orang lain. Bahkan ketika ada yang mencoba mencelakai lewat ilmu hitam, kekuatan itu sering berbalik, membuat pelaku sendiri mengalami celaka. Namun daya mistis ini bukan berarti mereka kebal. Justru kekuatan itu sangat bergantung pada kebersihan hati dan pikiran. Orang pahing yang hidup dalam amarah, iri hati, atau kesombongan akan kehilangan sinar pelindungnya. Energi yang seharusnya menjadi pagar bisa berubah menjadi magnet yang menarik kesialan. Karena itulah, sesepuh selalu mengingatkan agar orang pahing menjaga laku, menjaga ucapan, dan tidak memamerkan kelebihannya. Banyak cerita tentang orang pahing yang selamat dari bahaya besar tanpa alasan logis. Ada seorang petani yang hampir tertimpa pohon besar, tapi batang itu berhenti tepat sebelum mengenainya. Ada juga seorang sopir yang kehilangan kendali di tikungan tajam, namun mobilnya berhenti di tepi jurang, hanya sejengkal dari maut. Ketika ditanya, mereka semua berkata hal yang sama. Entah kenapa, seperti ada yang menahan. Itulah bukti bagaimana tangan tak kasat mata sering turun tangan melindungi mereka. Kadang dalam bentuk kebetulan, kadang lewat pertolongan orang yang tiba-tiba muncul. Bahkan ada yang percaya bahwa di belakang orang pahing selalu ada roh penjaga atau khodam, warisan leluhur yang siap menolong dalam keadaan darurat. Tapi pelindung itu tidak datang tanpa sebab. Energi mistis pahing muncul karena mereka membawa tugas spiritual sejak lahir. Jiwa mereka memiliki getaran tinggi yang membuat mereka lebih peka terhadap dunia halus. Itulah sebabnya, orang pahing sering bermimpi tentang hal-hal yang kemudian benar-benar terjadi. Kadang mereka merasa ada bayangan yang mengawasi, bukan untuk menakuti, tapi untuk memastikan mereka tetap di jalur yang benar. Jika orang pahing menjaga kesadaran batinnya, mereka bisa memanfaatkan daya mistis ini, bukan hanya untuk melindungi diri, tapi juga untuk menolong orang lain. Banyak dukun putih, penyembuh spiritual, bahkan pemimpin yang lahir di weton ini. Mereka membawa wibawa alami, dan suaranya sering menenangkan orang di sekitarnya. Aura itu bukan hasil latihan, tapi pancaran alami dari jiwa yang sudah ditempa oleh kehidupan. Namun sebaliknya, jika orang pahing salah jalan, daya mistis itu bisa menjadi beban. Mereka mudah diserang rasa gelisah, sulit tidur, atau mengalami mimpi buruk. Itu tanda bahwa cahaya batinnya mulai redup karena tidak lagi seimbang antara dunia lahir dan batin. Untuk menjaga keseimbangan itu, para sesepuh menyarankan agar orang pahing rajin bermeditasi di malam hari, memperbanyak doa, dan menghindari makanan atau kebiasaan yang membuat hati gelap, seperti marah berlebihan, mabuk, atau serakah. Dengan begitu, sinar pelindung itu akan tetap terjaga, dan hidup mereka kembali selaras dengan aliran takdir yang ditulis oleh tangan gaib. Sesungguhnya keselamatan orang pahing bukan berasal dari kekuatan fisik, melainkan dari getaran doa yang terus menyala di dalam jiwanya. Selama mereka menjaga keikhlasan dan tidak melawan arus semesta, tangan tak kasat mata itu akan terus hadir menahan bahaya, menutup jalan celaka, dan membimbing menuju cahaya yang lebih tinggi. Di antara semua weton yang dikenal dalam kepercayaan Jawa, pahing adalah salah satu yang paling kuat ikatan batinnya dengan leluhur. Seolah darah mereka masih menyimpan gema doa dan laku spiritual para pendahulu. Karena itu, tidak jarang orang yang lahir di weton ini sering mengalami pengalaman batin yang sulit dijelaskan. Mimpi bertemu sosok tua berjubah putih, mendengar bisikan lembut di telinga saat galau, atau merasakan hawa dingin di sekitar tubuh ketika sedang berdoa sendirian di malam hari. Sesepuh Jawa berpendapat bahwa roh leluhur tidak sepenuhnya pergi, mereka hanya berpindah dimensi.
Dan karena getaran energi orang Pahing begitu peka, mereka menjadi penerima sinyal dari dimensi tersebut. Sinyal itu bisa datang lewat mimpi, firasat, atau bahkan kejadian nyata yang mengandung makna tersembunyi. Contohnya seseorang Pahing yang tiba-tiba bermimpi didatangi sosok tak dikenal yang memberinya benda, pusaka atau pesan nasihat. Ketika ia bangun, ternyata pesan itu sesuai dengan kejadian yang akan datang. Leluhur sering mengirim tanda bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan. Orang Pahing memiliki garis spiritual yang sangat kuat, sehingga jika mereka menjauh dari nilai-nilai kebaikan, biasanya akan muncul gangguan batin, seperti rezeki seret, sering gelisah, atau mudah tersulut emosi. Itu pertanda bahwa hubungan batin mereka dengan leluhur sedang terganggu. Namun jika mereka hidup dengan hati yang jujur dan tidak sombong, hubungan itu berubah menjadi berkah luar biasa. Banyak orang Pahing yang tiba-tiba mendapat kemudahan dalam usaha, ditolong orang tak dikenal, atau diselamatkan dari bahaya besar. Sesungguhnya itu bukan kebetulan, itu adalah doa leluhur yang masih bekerja dari alam sana. Ada pula kepercayaan bahwa orang Pahing sering menjadi penyambung doa keluarga. Ketika keturunan lain sibuk dengan urusan dunia, orang Pahinglah yang tiba-tiba tergerak untuk mendoakan makam leluhur, membersihkan rumah tua, atau melakukan sedekah tanpa alasan jelas. Tanpa disadari, tindakan itu menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia roh. Sesepuh Jawa percaya, orang Pahing dipilih untuk mengalami penderitaan bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai penempaan. Ibarat besi yang harus dibakar agar menjadi pedang tajam, jiwa Pahing harus melewati api kehidupan agar menjadi kuat dan bercahaya. Mereka bukan diciptakan untuk hidup mudah, tapi untuk menjadi contoh kekuatan batin bagi sekitarnya. Seringkali mereka sendiri tidak mengerti mengapa hidup terasa berat. Tapi lambat laun mereka akan menyadari, setiap peristiwa, sekecil apapun membawa pesan ilahi. Ketika ditinggalkan, mereka belajar arti ketulusan. Ketika gagal, mereka belajar rendah hati. Dan ketika disakiti, mereka belajar memaafkan. Semua luka itu mengukir kesadaran baru bahwa hidup bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang mampu menemukan makna dalam setiap derita. Banyak orang Pahing yang akhirnya menjadi pribadi yang luar biasa setelah melewati badai hidup. Mereka menjadi bijak, lembut, dan mampu menenangkan orang lain tanpa perlu banyak bicara. Wibawa mereka bukan datang dari kedudukan, tapi dari luka yang telah mereka sembuhkan dengan kesabaran. Karena setiap air mata yang jatuh, sejatinya mengandung doa yang didengar oleh langit. Sesungguhnya ujian besar orang Pahing adalah mengenal dirinya sendiri, sebab musuh terbesar mereka bukan orang lain, melainkan pikiran dan emosi yang mereka pendam. Ketika batin mereka sedang kalut, dunia luar pun ikut berantakan. Tapi saat mereka sudah berdamai dengan diri sendiri, semua masalah yang dulu terasa berat tiba-tiba terasa ringan. Itulah tanda bahwa mereka telah menemukan keseimbangan antara dunia, lahir dan batin. Menurut wejangan para sepuh, orang Pahing memiliki tugas suci, menjadi penerang bagi lingkungan sekitarnya. Tapi sebelum mereka bisa menerangi, mereka harus lebih dulu mengenal gelap, karena hanya mereka yang pernah jatuh dalam kegelapan, yang bisa memahami bagaimana rasanya tersesat dan bagaimana cara menuntun orang lain keluar darinya. Maka jangan heran bila kehidupan orang Pahing penuh kejutan, bahkan kadang terasa kejam. Semua itu adalah bagian dari perjalanan menuju tingkat spiritual yang lebih tinggi. Setiap cobaan adalah batu loncatan, setiap kehilangan adalah cara Tuhan membuka ruang baru bagi rezeki dan kebahagiaan yang lebih besar. Ketika mereka sudah mampu menerima semua dengan hati lapang, hidupnya akan berubah. Alam akan berpihak, rezeki mengalir tanpa mereka minta, dan hati menjadi teduh seperti embun pagi. Karena saat itu mereka sudah tidak lagi menolak takdir. Mereka sudah menjadi satu dengan arus kehidupan. Sesepuh berkata, "Sing sabar iku ora kalah, nanging lagi digembleng Gusti kanggo menang luwih luhur." Orang yang sabar bukan berarti kalah, tapi sedang ditempa oleh Tuhan untuk kemenangan yang lebih mulia. Jadi bagi orang Pahing, ujian bukanlah beban, melainkan tangga menuju cahaya. Setiap derita yang mereka alami membawa mereka selangkah lebih dekat dengan kebijaksanaan sejati, kebijaksanaan yang lahir dari luka, air mata, dan keyakinan bahwa tangan tak kasat mata yang menulis jalan hidup mereka tidak pernah salah arah. Dalam jagat kejawen, ada keyakinan bahwa setiap manusia membawa cahaya batin padang atine, pancaran halus dari kekuatan ilahi yang bersemayam di dalam diri. Namun tidak semua cahaya itu bersinar sama terang. Ada yang redup karena tertutup nafsu duniawi, ada pula yang bersinar lembut karena telah melewati tempaan hidup. Di antara semua weton,
Pahing dipercaya memiliki cahaya sejati yang hanya muncul setelah jiwa mereka melalui luka, kesabaran, dan penerimaan. Para sesepuh berkata, cahaya pahing iku ora katon mata nanging katon rasa. Artinya cahaya pahing tidak tampak oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Ketika seseorang dari weton pahing telah mencapai keseimbangan batin, auranya akan berubah menjadi teduh, menenangkan siapapun yang berada di dekatnya. Bahkan makhluk halus pun enggan mengganggu, karena cahaya itu berasal dari kekuatan spiritual yang tinggi. Konon pada masa lalu, banyak tokoh sakti dan orang berilmu tinggi lahir di hari pahing. Mereka bukan orang yang suka menonjolkan diri, melainkan pribadi yang lebih suka menyepi, menenangkan pikirannya, dan menyalakan cahaya rasa di dalam sunyi. Dari keheningan itulah muncul kebijaksanaan dan kekuatan gaib yang sulit dijelaskan dengan nalar manusia. Wejangan para sesepuh mengajarkan bahwa untuk menemukan cahaya sejati itu, orang pahing harus terlebih dahulu ngeningake ati menenangkan hatinya dari amarah, iri, dan keinginan duniawi yang berlebihan. Selama hati mereka masih bergejolak oleh nafsu, cahaya itu akan tetap tertutup. Tapi saat hati sudah tenang, doa mereka menjadi kuat, langkah mereka diridhoi, dan hidup mereka berjalan dalam restu alam. Banyak orang pahing yang tidak sadar bahwa mereka memiliki daya penyembuh alami. Tidak selalu dalam arti mengobati penyakit fisik, tapi mampu menenangkan hati orang lain hanya dengan keberadaannya. Mereka bisa menjadi tempat curhat yang meneduhkan, penasehat yang jujur, atau pemimpin yang dihormati diam-diam. Inilah tanda bahwa cahaya mereka telah mulai menyala. Namun sesepuh juga mengingatkan, cahaya iku ora kanggo gumedhe, tanging kanggo ngudari pepeteng. Cahaya bukan untuk kesombongan, tapi untuk menerangi kegelapan. Jika orang pahing menggunakan kelebihannya untuk pamer, maka cahaya itu akan padam. Karena sejatinya cahaya spiritual hanya tumbuh dalam kerendahan hati. Semakin mereka ikhlas, semakin terang sinarnya. Wejangan lain mengatakan, ketika seorang pahing mengalami banyak penderitaan, itu pertanda bahwa alam sedang membuka jalur bagi cahaya itu muncul. Seperti lilin yang harus dibakar agar bisa memberi terang. Demikian pula hati mereka harus terbakar oleh ujian agar mampu memancarkan keteduhan bagi banyak orang. Maka jangan takut pada derita, sebab di balik derita itulah rahasia kekuatan mereka tersembunyi. Ada pula pesan gaib dari leluhur yang sering diwariskan dalam bentuk tembang lirih. Sabarlan eling pahing bakal padang. Yen orang ngeluh langit bakal nyawang. Bersabarlah dan tetap ingat pahing akan bercahaya. Bila tidak mengeluh langit akan memandangmu dengan kasih. Ketika pahing sudah menyatu dengan kesabaran dan keikhlasan, seluruh unsur alam menjadi sahabatnya. Air membawa kesejukan dalam hidupnya, tanah memberi rezeki yang subur, angin membawa kabar baik, dan api memberi semangat hidup yang tak pernah padam. Cahaya mereka bukan hanya menyinari diri sendiri, tapi juga memantulkan keberkahan bagi orang-orang di sekitarnya. Sesepuh menutup wejangannya dengan kalimat yang sangat dalam. Cahaya sejati ora teka saka langit, nanging saka ati sing wis nrimo lan ora nyalahke takdir. Cahaya sejati tidak datang dari langit, tetapi dari hati yang sudah menerima dan tidak lagi menyalahkan takdir. Dan disitulah inti rahasia cahaya pahing. Bukan kekuatan untuk mengubah dunia, melainkan kekuatan untuk menerima dunia apa adanya. Dengan senyum yang tulus dan hati yang tetap tenang walau badai datang bertubi-tubi. Karena ketika hati sudah damai, hidup pun menjadi terang, dan cahaya itu akan abadi, bahkan setelah raga tiada. Hidup orang yang lahir di weton pahing memang bukan kisah yang biasa. Sejak awal kehidupan, mereka sering dihadapkan pada hal-hal yang sulit dimengerti oleh logika. Ada kejadian-kejadian ganjil yang seolah tidak mungkin, tetapi nyata terjadi dalam hidup mereka. Ada penderitaan yang berat, namun selalu berujung keselamatan. Ada jalan buntu yang tiba-tiba terbuka begitu saja. Semua itu membuat orang pahing kerap merasa seolah hidupnya sedang diskenariokan oleh tangan tak kasat mata kekuatan. Gaib yang menjaga, menguji, sekaligus membimbing. Dalam perjalanan panjang itu, pahing belajar satu hal penting, bahwa hidup bukanlah tentang seberapa besar kita melawan takdir, melainkan seberapa ikhlas kita meniti jalan yang telah digariskan oleh Gusti. Banyak dari mereka yang awalnya mengeluh mengapa hidup terasa berat, mengapa sering diuji, mengapa rezeki kadang datang terlambat. Tapi semakin mereka bertumbuh dalam kesadaran, semakin mereka paham bahwa setiap ujian itu adalah bagian dari penyucian diri, bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar keberuntungan duniawi. Orang pahing sejati tidak lagi takut pada masa depan, karena mereka tahu langkahnya tak pernah benar-benar sendiri. Ada tangan halus yang membimbing setiap langkah mereka.
Ada doa leluhur yang terus melindungi dari balik tirai tak terlihat, dan ada cahaya ilahi yang menuntun ke arah yang benar. Meskipun seringkali jalan itu tampak berliku, mereka belajar bahwa di balik setiap keterlambatan, ada rahmat yang sedang menunggu waktu terbaik untuk turun. Di balik setiap kesedihan ada kebijaksanaan yang sedang dibentuk, dan di balik setiap kehilangan, ada ruang baru untuk pertumbuhan jiwa. Sesepuh Jawa sering berkata, "Sing manut dalan langit ora bakal kesasar." Orang yang mengikuti jalan langit tidak akan tersesat. Inilah filosofi yang melekat dalam diri orang Pahing. Mereka tidak cepat marah, tidak mudah putus asa, dan punya keyakinan kuat bahwa semua hal baik dan buruk adalah bagian dari laku, batin menuju pencerahan. Dan ketika kesadaran ini tumbuh sepenuhnya, hidup mereka berubah. Energi rezeki mulai terbuka, aura wajah mereka memancar tenang, dan langkah mereka seolah selalu dipermudah tanpa mereka sadari. Alam semesta seakan tahu kemana mereka harus diarahkan. Bagi orang yang lahir di weton ini, keberuntungan tidak datang dari jalan pintas, tapi dari laku sabar. Lan eling sabar menghadapi ujian dan selalu mengingat asal-usul dirinya. Karena sejatinya, semakin mereka ikhlas, semakin kuat daya spiritual yang keluar dari dalam diri. Semakin mereka menunduk, semakin tinggi langit memberi restu. Weton Pahing adalah simbol kehidupan yang diwarnai oleh paradoks. Keras tapi lembut, berat tapi membawa rahmat, misterius tapi syarat makna. Mereka adalah penjelajah batin yang dilatih untuk melihat keindahan di tengah derita, menemukan cahaya dalam gelap, dan menebar ketenangan di tengah kekacauan dunia. Hidup mereka mungkin tampak aneh di mata manusia, tapi sesungguhnya mereka sedang berjalan sesuai irama alam dan restu Tuhan. Dan ketika saatnya tiba, semua misteri hidup yang dulu membuat mereka bingung, perlahan akan terjawab dengan indah. Bahwa segala hal yang terjadi setiap luka, kehilangan bahkan keajaiban kecil, adalah bagian dari rancangan suci untuk menuntun mereka pada cahaya sejati. Maka bagi panjenengan yang lahir di Weton Pahing, jangan pernah menyesali jalan hidupmu yang tidak biasa, sebab anehnya hidupmu adalah tanda bahwa engkau dipilih, bukan untuk menjadi biasa, tetapi untuk menjadi penyala cahaya di tengah kegelapan zaman. Teruslah berjalan dengan hati yang ikhlas, sebab tangan tak kasat mata yang membimbingmu bukanlah misteri menakutkan, melainkan wujud kasih sayang dari Gusti lan para leluhur sing tansah ngreksa, Tuhan dan para leluhur yang tak pernah tidur menjaga keturunan mereka. Dan di sanalah rahasia besar Weton Pahing berakhir. Bukan pada kekuatan gaib atau keberuntungan aneh, tetapi pada ketenangan, hati yang mampu menerima setiap peristiwa sebagai bagian dari rencana suci. Sebab sejatinya hidup orang Pahing bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menyinari. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.